Fumihiro Takaba adalah karakter baru yang diperkenalkan di Arc Cooling Game. Di awal kemunculannya, dia digambarkan sebagai komedian atau komika yang kesulitan menghibur penontonnya. Nah, dia juga sempat mengucapkan kalimat yang mengundang pertanyaan. Jadi salah satu kolega Takaba bilang kalau komika itu ada dua tipe. Komika yang emang lucu, dan komika yang anggap kalau dirinya sendiri lucu. Nah, Takaba pun ditanya, ada di tipe mana dirinya? Dan Takaba ngejawab kalau dia 70% tipe pertama dan 30% tipe kedua. Awalnya kebanyakan mungkin ngira kalau istilah 70/30 ini ada hubungannya sama teknik Nanami. Padahal, ternyata kata-kata ini adalah sebuah kutipan dari tokoh superhero yang ada di acara komedi di Jepang. Siapakah dia dan apa hubungannya sama Takaba? Di chapter minggu inilah kita bakal dapat kejelasannya. Selain itu, kita juga bakal lihat sehebat apa Takaba dalam bertarung. Dan ini mungkin bakal bikin kalian terkejut. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai pembahasan Jujutsu Kaisen chapter 169. Chapter dibuka dengan kedatangan Takaba. Jadi setelah sebelumnya dia datang menyelamatkan Megumi, Takaba bilang kalau dia berniat buat ngebantu Megumi ngelawan kedua musuhnya. Sebagai pria 36 tahun, Takaba mengaku sanggup membedakan orang jahat dan orang baik dari wajahnya. Nah, saat Takaba ngeliat wajah Megumi, dia sempat bilang kalau wajah Megumi juga kayak orang jahat. Tapi karena Megumi masih pelajar, dia pun memakai sistem penilaian yang lebih longgar, dan tetap percaya kalau Megumi adalah orang baik. Megumi juga awalnya ragu buat percaya ke Takaba, tapi karena dia udah melindunginya dari serangan musuh, Megumi memutuskan buat percaya padanya untuk sementara waktu. Sementara itu, Regi dan Iori juga gak kalah kebingungan. Regi bertanya apa Iori mengenali Takaba, tapi Iori bilang kalau dia sama sekali nggak mengenalinya. Tanpa basa-basi, Iori pun langsung bertanya ke Takaba, dia itu yang mana? Maksud pertanyaan Iori adalah apakah Takaba itu penyihir modern atau penyihir kuno. Tapi Takaba salah mengira. Dengan percaya diri, Takaba bilang kalau Iori bertanya apakah dirinya itu pelawak yang lucu atau enggak. Saat itulah Takaba langsung menjelaskan alasannya memakai kostum absurdnya. Jadi kostum tersebut adalah sebuah penghormatan Takaba pada superhero yang pertama kali membuatnya tertawa terbahak-bahak. Superhero tersebut adalah Centerman yang asalnya dari acara komedi di Jepang, Warao Inu. Nah, Takaba berjanji atas nama kostum tersebut kalau dia nggak akan bikin lawakan yang garing. Dan disinilah Takaba berniat buat membuktikan kalau dia adalah pelawak yang lucu. Takaba pun tiba-tiba memasang sebuah kuda-kuda. Dan ngelihatnya, Regi dan Iori langsung waspada. Mereka mengira kalau Takaba bakal melakukan sebuah serangan. Tapi bukannya serangan, yang dilontarkan Takaba adalah sebuah lawakan super garing. Yang saking garingnya, Regi, Iori, dan Megumi cuma bisa melongo. Takaba pun langsung menyebut mereka sebagai penonton yang payah. Dan dia sering banget melihat penonton pelit ketawa seperti mereka duduk di kursi paling depan. Tapi Takaba bilang kalau dia nggak akan mengabaikan penonton seperti mereka, karena dia adalah komedian sejati. Dan tiba-tiba sebuah serangan dari Takaba datang. Secara mendadak, Takaba meluncurkan kedua kakinya tepat ke wajah Iori. Iori pun gak sempat buat bereaksi dan langsung terpental ke gedung di belakangnya. Ternyata di balik penampilannya, Takaba kelihatan punya kekuatan fisik yang super kuat. Regi juga menilai kalau Takaba itu berbahaya. Dia punya kecepatan, energi kutukan yang besar, dan jarak serang yang luas. Nah, setelah Takaba menunjukkan kekuatannya, perhatian Regi jadi terganggu. Megumi pun langsung mencoba menyerang Regi dari bawah lewat teknik bayangannya. Tapi Regi langsung sadar dan melompat. Megumi cuma berhasil meraih salah satu kertas yang ada di badan Regi. Setelah kedua musuhnya menjauh, Megumi mendiskusikan rencananya ke Takaba. Dia berniat buat memisah Regi dan Iori. Karena seperti yang kita tahu, serangan kombinasi keduanya terbukti berbahaya. Dia pun bilang ke Takaba kalau Iori punya teknik buat mengubah anggota tubuhnya menjadi granat. Nggak cuma itu aja, Megumi juga berasumsi kalau Iori bisa memakai teknik pembalik. Inilah kenapa anggota tubuhnya bisa terus tumbuh kembali. Takaba pun dipersilakan buat ngelawan Iori, sementara Megumi bakal ngelawan Regi. Tapi sebelum bertarung, Megumi mencoba buat memastikan sesuatu. Dia memanggil Kogane miliknya dan meminta info soal Hiromi. Dan disitulah ditampilkan kalau Hiromi telah melakukan penambahan aturan sebanyak 1 kali. Dari sini Megumi menyimpulkan kalau Yuji emang berhasil mewujud target utamanya. Dengan kata lain, Megumi udah nggak punya kepentingan lagi di koloni Tokyo nomor 1. Megumi pun bilang ke Regi kalau dia mempersilahkan Regi buat kabur kalau emang nggak mau ngelawan. Dan Regi jelas menolak. Dengan kesal dia bilang kalau Megumi harus mengganti poin milik Chizuru yang udah dia bunuh. Artinya Regi juga udah siap buat berduel dengan Megumi.
Saat itulah Iori juga kembali bangkit setelah terkena serangan Takaba. Dan dengan ini, duel pun bakal kembali dimulai. Nah, sebelum Takaba maju ke hadapan Iori, Megumi bilang kalau bisa, dia harus memaksa Iori memberikan poinnya dulu. Dan Takaba menerima permintaan Megumi. Tapi dia bilang, sebagai komedian sejati, dia nggak akan bikin lawannya nggak bisa lagi tersenyum. Artinya Takaba nggak berniat buat ngebunuh lawannya. Megumi pun membalas, selama Takaba menang, cara apapun nggak masalah. Duel Takaba dan Iori pun dimulai. Iori melempar gigi dan bola matanya sekaligus. Awalnya, dia cuma meledakkan giginya terlebih dahulu. Alhasil, ledakan tersebut bikin bola mata yang dilempar meluncur dengan lebih cepat. Tapi Takaba nggak datang dengan tangan kosong. Dia langsung mengeluarkan kipas kertasnya dan menangkis bola mata tersebut. Nggak cuma itu aja, Takaba juga langsung berlari ke depan Iori dan memaksanya bertarung dengan tangan kosong. Dengan kipasnya, Takaba berhasil memukul wajah Iori dan dilanjut dengan sebuah teknik super mematikan. Teknik yang merupakan jutsu rahasia dari desa Konoha. Yap, inilah teknik 1000 tahun kematian. Iori pun langsung dibuat mengerang kesakitan, tapi dia masih sanggup menahannya. Nah, saat Iori mencoba berbalik arah, Takaba langsung melancarkan serangan lanjutan. Dengan kakinya, dia menendang telak wajah Iori. Alhasil, dia kembali terpental dengan keras ke bangunan di belakangnya. Melihat betapa kuat dan absurdnya Takaba, Megumi bilang kalau dia ngerasa lega Takaba bukanlah musuh. Takaba pun bilang kalau dia selalu ingin mendengar kata-kata tersebut. Sembari pergi ke arah Iori, Takaba bilang ke Megumi buat jangan mati. Sementara itu, Regi bilang kalau Takaba lah yang dalam masalah besar. Setelah diberlakukan dengan konyol, Iori pasti bakal mulai bertarung dengan serius. Dan Takaba lah yang pasti bakal mati duluan. Tapi Megumi bilang kalau Regi harusnya mengkhawatirkan dirinya sendiri. Karena setelah tujuannya berhasil tercapai, Megumi kini bisa bertarung habis-habisan. Dan duel Megumi dengan Regi pun dimulai. Itulah chapter 169 Jujutsu Kaisen. Di chapter ini kita berfokus ke karakter baru Takaba. Dia yang awalnya kelihatan konyol ternyata punya kekuatan yang nggak bisa diremehkan. Pertanyaannya, apa sebenarnya teknik dari Takaba ini? Kalau kita ngeliat dari kasus Hiromi, teknik Takaba mungkin ada hubungannya sama pekerjaannya, yaitu komedian. Nah, gue ada teori yang agak liar nih. Kemungkinan, Takaba bisa meningkatkan kekuatan fisiknya setelah melontarkan sebuah lawakan. Dan semakin garing lawakannya, semakin kuat buff yang didapat oleh Takaba. Inilah kenapa kekuatan Takaba seolah mendadak meningkat tadi. Berikutnya soal Regi dan Megumi. Sejauh ini, Megumi belum tahu detail teknik dari Regi. Tapi kemungkinan, dia bakal membongkarnya di chapter depan. Di serangannya tadi, Megumi kan sempat mengambil satu kertas yang ada di badan Regi. Nah, bisa aja Megumi dapat clue soal teknik Regi dari kertas tersebut. Karena seperti yang kita tahu, Megumi punya otak yang encer. Well, seperti biasa itu semua cuma teori belaka. Jadi kalau kalian punya teori sendiri, tulis saja di kolom komentar. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, selamat membaca. Sampai jumpa.